Shalom saudara, saya berdoa supaya semoga saudara sehat-sehat saja sebagaimana jiwa saudara baik-baik. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saudara. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Bapa, saat ini aku akan menyampaikan firman-Mu. Sebagai manusia biasa aku tidak punya apa-apa Bapa. Tapi aku bergantung kepadamu Roh Kudus. Biarlah setiap kata, kalimat yang keluar daripada bibir mulut ini adalah sungguh-sungguh berasal daripada Engkau sendiri. Jauhkan hal-hal yang salah dari memberitakan firman ini Bapa. Biar firman kebenaran sajalah yang keluar daripada bibir mulut ini. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba menghambat, coba menghalangi, aku minta supaya Roh Kudus yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, pada malam hari ini saya akan berbicara dengan satu pokok, yaitu mengenai hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini satu perintah dari Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita, siapakah sebenarnya Roh Kudus itu? Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk penuh dengan Roh Kudus, tentu kita harus mengetahui siapa sebenarnya Roh Kudus itu. Kalau kita balik ke belakang, ke dalam kitab Kejadian, di sana kita melihat pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, maka di situ kita melihat ada Tritunggal Allah bekerja. Bapa dalam kuasanya merencanakan sesuatu. Firman atau anaknya itu melakukan rencana itu. Lalu Roh Kudus melaksanakan rencana itu. Jadi dalam penciptaan alam semesta ini, Tritunggal Allah itu bekerja. Waktu keluar rencana untuk menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ kita nampak Roh Allah. Kemudian berfirmanlah Allah. Di situ kita nampak firman yang kemudian menjadi anak. Seperti dikatakan dalam pertama Yohanes ayat yang pertama. Dalam Yohanes pertama ayat yang pertama. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Demikian juga dalam penciptaan manusia. Di situ dalam pasal 1 ayat 26 kitab Kejadian berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Berarti kalau kata kita berarti bukan tunggal, itu jamak. Jadi Bapa berkata baiklah kita, lalu Yesus mulai melaksanakan itu. Lalu Roh Kudus menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung daripada Adam yang saat itu masih berbentuk tanah liat. Nah kita lihat berarti jawaban yang kita tanya tadi, siapakah Roh Kudus itu? Maka jawabannya bahwa Roh Kudus itu Allah. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah setara. Dan tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, tapi mereka setara, sama. Nah hal ini tidak dapat dipikirkan oleh pikiran kita. Pada waktu tertentu mereka bisa memisahkan diri. Dan mereka tidak mati seperti kita.
Kalau kita punya roh, jiwa keluar dari kita, kita pasti mati. Tapi mereka adalah Allah yang maha kuasa. Maka pada saat satu ketika saya katakan tadi, mereka bisa memisahkan diri seperti pada waktu Yesus dibaptis itu firman dalam bentuk anak itu sementara dibaptis. Lalu kemudian Roh Kudus turun mengambil rupa seekor burung merpati. Lalu kemudian ada suara dari langit. Berarti Bapa di langit, Bapa di sorga, Roh Kudus turun sebagai burung merpati, dan firman di bumi sementara dibaptis. Tapi waktu mereka berpisah itu, mereka tidak mati. Jadi jangan kita berpikir Allah itu seperti kita manusia. Tidak, kita diciptakan, justru kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Kalau demikian dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, roh di sini yang maksudkan ya Allah. Yesus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat di situ bahwa setelah penciptaan dunia selesai, maka pengaturan dunia ini diserahkan kepada Anak dan Roh. Sehingga apabila saudara membaca kitab Perjanjian Lama, saudara akan temukan beberapa kali itu tulisan malaikat Tuhan atau kata malaikat ditulis dalam pertengahan kalimat dengan huruf yang besar. Biasanya hanya permulaan kalimat itu pakai huruf besar, tetapi kalau malaikat Tuhan itu atau malaikat itu ditulis dengan huruf besar, itu adalah firman yang mengambil rupa malaikat pada saat itu. Dan firman itu kemudian mengambil rupa sebagai seorang manusia dengan namanya Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus juga diserahkan tugas dalam Perjanjian Lama, yaitu dia akan menyampaikan pesan-pesan Bapa lewat para nabi dengan mengurapi mereka, memberikan mereka wahyu, pengungkapan, penyingkapan rahasia Allah yang perlu disampaikan kepada umat Allah. Nah, di dalam masa Perjanjian Baru, firman itu telah mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menjalankan, melaksanakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu telah diselesaikan di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, dengan menumpahkan darahnya yang mulia. Dan sesudah itu, dia pulang ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan tetap menjalankan tugasnya, yaitu berdoa, menjadi pendoa syafaat bagi kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita belajar firman Allah, berarti Yesus sekarang tidak ada di dunia ini. Secara manusia Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sementara ini menjadi pendoa syafaat bagi saya dan bagi saudara. Yang ada sekarang ini di dunia adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Roh itu sama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang sama dengan dia. Dia tidak mungkin meminta seorang malaikat. Kalau dia meminta seorang malaikat, buat apa dia turun ke dunia? Cukup Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Alkitab berkata, karena sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saya percaya waktu Yesus naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus, dia bukan mengirim seorang malaikat. Dia bukan sekedar meninggalkan kuasa. Seperti Elia kepada Elisa, dua bahagian daripada kuasa Elia ditinggalkan oleh Elisa, bukan seperti itu.
Yang dia minta adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri di dalam bahagian rohnya. Jadi kalau saudara menerima roh, berarti saudara menerima Allah. Ingat, saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Yang ada adalah penggantinya adalah Roh Kudus. Jadi sebagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana kita menerima Tuhan Yesus, kita harus menerima Roh Kudus. Sebab pekerjaan penebusan telah diselesaikan di atas bukit Golgota oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kelanjutan daripada keselamatan manusia itu diserahkan kepada Roh Kudus. Jadi sekarang saudara dalam menjalani masa-masa keselamatan saudara, sambil menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua untuk menyambut saudara, maka saudara harus menerima Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Karena dia adalah Allah. Dia pengganti Tuhan Yesus. Jadi saudara, sebagaimana saudara menerima Tuhan Yesus, saudara juga harus menerima Roh Kudus. Sebab itu Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, berarti Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Nah, saudara, saya akan membawa saudara kepada bagian yang lain dalam firman Tuhan. Jadi saudara, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Sebagaimana saudara menerima Tuhan Yesus, saya ulang ini, sebagaimana saudara menerima Tuhan Yesus, maka saudara harus menerima Roh Kudus. Tidak boleh tidak, karena dia adalah Allah. Kalau tidak sempurna. Allah merencanakan keselamatan. Yesus mengatur keselamatan itu melalui kematiannya dari bukit Golgota. Dan kemudian Roh Kudus yang mengeksekusi itu dengan membawa orang-orang untuk menerima karya penebusan Kristus oleh darahnya yang kudus. Lalu selanjutnya itu Roh Kudus akan membimbing, memimpin orang yang telah dibasuh oleh darah Kristus. Dan orang itu harus menerima itu dalam hidupnya. Jadi yang sekarang yang ada di dunia ini yang akan menyertai saudara adalah Roh Kudus. Jadi saudara saudara harus menerima Roh Kudus. Kalau saudara tidak terima Roh Kudus, bagaimana dia bisa memimpin saudara kepada segala kebenaran? Maka sia-sialah penumpahan darah Kristus di atas bukit Golgota. Karena Tritunggal Allah ini harus bekerja bersama-sama. Dalam penciptaan dunia saya katakan tadi, Bapa bekerja, Anak bekerja sebagai firman, Roh Kudus bekerja melayang-layang. Juga demikian dalam penciptaan manusia. Nah, kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena kita sudah jatuh dalam dosa karena pelanggaran Adam, maka sekarang Allah mau menciptakan manusia baru dalam kehidupan kita lewat darah Kristus. Ya kan? Berarti Tritunggal Allah itu harus bekerja untuk menjadikan kita ciptaan baru. Nah, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini dengan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Nah, tinggal Roh Kudus. Roh Kudus juga harus bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja kalau kita tidak membuka hati kita? Bagaimana dia bisa bekerja kalau kita tidak mengundang dia masuk dalam hati kita? Bagaimana dia bisa bekerja kalau kita tidak bekerja sama dengan dia? Saudara hanya berkata saya menerima Yesus itu tidak cukup, saudaraku. Baru dalam Tritunggal baru 2 yang saudara terima. Harus 3 penuh dalam kehidupan saudara. Karena waktu menciptakan manusia pertama itu ketiganya bekerja. Maka untuk menciptakan manusia baru, ketiganya juga harus bekerja. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti dan saudara betul-betul dapat memahami hal ini dan saudara betul-betul membuka hati menerima Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau tidak sia-sia pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Kalau tidak sia-sia Yesus minta Roh Kudus datang. Percuma kalau saudara tidak membuka hati bagi saudara, berarti saudara menyia-nyiakan anugerah Tuhan.
Yesus minta kepada Bapa supaya mengirim rohnya ke dunia ini untuk masuk dan tinggal dengan kita. Supaya dia membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Kita buka dalam kitab Roma. Kita melihat saudara kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat 14. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 14. Berbunyi demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau roh Allah diam di dalam kita tidak akan hidup menurut daging. Dan kita tidak bisa hidup tanpa roh. Sebab kalau kita hidup tanpa roh, maka kita akan hidup menurut daging, menurut kemauan kita. Kita akan berbuat sekehendak hati kita, karena tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada yang mengerem kita dari perbuatan yang salah, tidak ada yang menyadarkan kita dari hal-hal yang salah, tidak ada yang membimbing kita kepada hal-hal yang benar. Alkitab jelas berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Sebab itu tadi kata dalam Efesus pasal yang ke-5, hendaklah kamu penuh dengan roh, saudaraku. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara dalam Tuhan Yesus. Saya memberitakan ini dengan hati yang jujur dan tulus. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal dalam firman Allah yang menyakiti hati kita, tetapi harus saya sampaikan kebenaran ini. Saya tidak akan bisa menutup kebenaran ini, karena itu berdosa bagi saya. Karena saya dipanggil, dipilih khusus untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan saya tidak akan menyembunyikan sesuatu sekalipun itu menyakiti saya sendiri atau menyakiti saudara yang mendengar. Karena kita sama-sama rindu untuk bertemu Tuhan di awan-awan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, tahapan yang pertama. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita tidak akan hidup dalam daging kalau roh Allah diam di dalam kita. Itu sebenarnya penting kita hidup menurut roh. Penting kita penuh dengan roh. Supaya roh Allah itu hidup dalam kita. Supaya dia mengendalikan kita. Bukan daging mengendalikan kita, tapi Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, orang yang hidup di dalam penguasaan Roh Kudus itu hidupnya akan dipimpin dari hari ke hari kepada hal-hal yang benar. Dosa ada, kejatuhan ada, tapi Roh Kudus akan mendorong itu keluar dari kehidupan kita. Orang benar yang penuh dengan Roh Kudus bisa jatuh, tapi tidak akan bisa tergeletak. Karena Roh Kudus yang menopang kita. Siapa bilang orang percaya? Siapa bilang orang benar? Yang sudah dibenarkan tidak jatuh dalam dosa. Siapa bilang? Pelajari tokoh-tokoh Alkitab. Semua jatuh dalam dosa. Yang saya tidak temukan hanya mungkin Henok dan Yusuf. Tapi mulai dari Abraham sampai seterusnya, sampai dalam masa para rasul, semua kota jatuh dalam dosa. Petrus menyangkal Tuhan. Thomas ragu-ragu dengan Tuhan. Bahkan ada yang berpaling dari Tuhan. Tapi sepanjang mereka tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka Roh Allah, Roh Kudus itu akan mengangkat mereka kembali kepada posisi yang telah ditentukan. Nah, posisi saudara telah ditebus menjadi anak-anak Allah oleh darah Yesus Kristus. Tetapi saudara perlu Roh Kudus dalam kehidupan saudara, supaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan mendampingi dan menguatkan saudara. Karena saudara akan menghadapi banyak cobaan.
akan berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa, untuk menjatuhkan saudara. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara mengerti, Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata pada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai perjanjian Allah itu datang di atas kamu. Kenapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Pada saat itu mereka sudah menerima ajaran Kristus, sudah berjalan bersama dengan Yesus, sudah makan bersama Yesus, sudah tidur bersama Yesus, tetapi Roh Allah belum ada dalam hidup mereka. Salah satu Tritunggal belum ada dalam hidup mereka. Sekalipun mereka mendengar firman langsung daripada Tuhan Yesus, tetapi tanpa Roh Kudus, firman itu tidak akan berbuat apa-apa di dalam kehidupan mereka. Tapi pada saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan mereka, pada saat itu mereka berdoa bersama di atas rumah lot yang 120 orang. Dan Roh Kudus turun mengurapi mereka. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Mujizat pertama, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mujizat yang paling utama adalah pertobatan, saudaraku. Saudara tidak akan memberitakan firman Tuhan dengan urapan dan kuasa yang luar biasa yang membuat orang bisa bertobat, kecuali saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang gereja menangkan orang dengan berbagai cara politik, dengan uang dan sebagainya. Tapi itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan yaitu menangkan orang dengan kuasa daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus oleh sebab itu Roh Kudus harus hidup di dalam gereja. Yang saya maksudkan gereja yaitu tubuh kita ini ada gereja. Tubuh kita adalah bait Allah. Harus penuh dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja keluar dari kehidupan kita. Menyatakan Injil kebenaran itu. Supaya menyadarkan orang. Karena yang bisa menyadarkan orang adalah Roh Kudus sendiri. Itulah sebabnya Alkitab berkata tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita lanjutkan Roma tadi. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara lihat ini. Ini sakit bagi kita sebenarnya. Kan kita rasa sudah cukup kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima darahnya yang kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat ayat ini sangat menyakitkan sebenarnya. Tapi kita mau buat apa? Ini firman Tuhan. Yang mempunyai kerajaan surga ya Tritunggal. Dan syarat bertemu dengan dia. Syarat masuk kerajaan surga ya ini. Nah, kita mau bikin bagaimana? Apa kalau kita berkata cukup saya sudah terima Yesus, saya sudah terima pembasuhan darahnya, biar saya tidak terima Roh Kudus, tidak menjadi persoalan karena saya sudah dibasuh oleh darah Kristus. Tetapi ayat ini bagaimana saudaraku? Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bayangkan saja ini saudara, ini sakit sebenarnya bagi kita. Tapi Tuhan tidak akan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Kalau Tuhan berkata hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu ada. Dan dia sudah datang pada hari Pentakosta, dia sudah ada di dunia ini. Bukan nanti. Sudah ada. Tinggal kita mau dipenuhi atau tidak. Nah, Yesus berkata, pada puncak perayaan itu di dalam Injil Yohanes berkata, Yesus berkata, datanglah kepadaku barang siapa yang haus dan minum. Dan hal itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi saudara harus mengerti siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu kebutuhan seperti air dibutuhkan oleh tubuh manusia. Demikian Roh Kudus dibutuhkan oleh kita. Roh Kudus salah satu Tritunggal Allah. Hati-hati saudaraku.
Alkitab berkata orang yang menghina, menghujat anak manusia dapat diampuni, tapi menghina dan menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Kenapa? Sebab dialah yang membimbing kehidupan kita. Dia yang mengajar kita, dia yang membawa kita kepada segala kebenaran. Sebab kalau kita sudah menolak dia, bagaimana kita bisa diajar segala kebenaran oleh dia yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga? Baca baik-baik saudaraku. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini firman Allah. Kalau saudara tidak setuju ini, saudara robek. Saudara silakan robek, buang saja. Saudara sudah menerima kasih Bapa dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus telah datang mencurahkan darah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, tinggal Tritunggal yang ketiga ini, Roh Kudus. Jadi saudara harus menerima lengkap Tritunggal Allah di dalam kehidupan saudara. Baru saudara menjadi gambar dan rupa Allah. Karena waktu Allah, saya ulang, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tritunggal ini bekerja bersama-sama. Bapa merencanakan, Yesus mengatur dan membentuk manusia itu dari membentuk tanah liat itu menjadi manusia menurut gambar dan rupa mereka. Lalu Roh Kudus menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung boneka tanah liat itu. Saya pakai kata boneka tanah liat itu, sehingga boneka itu hidup, yang disebut Adam. Dan demikian Adam pada akhir zaman kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya lengkaplah Tritunggal Allah di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, mengapa saudara tidak menerima Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Kenapa saudara tidak meminta dia hadir dalam kehidupan saudara? Roh Kudus sekalipun dia berkuasa, dia tidak pernah memaksakan kehendak dirinya kepada saudara. Dia rindu saudara membuka hati saudara. Dia rindu saudara merasakan satu kebutuhan seperti orang yang haus, orang yang dahaga, yang merindukan, mengharapkan ada air untuk menyegarkan dia. Saya ulangi, Roh Kudus sekalipun dia berkuasa, dia tidak pernah akan memaksakan kehendaknya. Karena dia roh yang lemah lembut. Sebab itu dia digambarkan bagaikan burung merpati. Burung merpati, burung yang lemah lembut, tidak pernah berkelahi. Burung merpati tidak pernah mempunyai empedu, hati pahit, tidak ada. Kenapa Roh Kudus tidak dilambangkan sebagai burung gagak dan lain sebagainya, tapi dengan burung merpati? Sebab burung merpati tidak pernah berkelahi, lemah lembut. Nah, saudara lihat, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Catat baik-baik ayat ini. Nah, kalau saudara baca ini, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Berbahagialah kalau saudara sudah memiliki Roh Kudus. Nah, sebagai tanda orang itu memiliki Roh Kudus, itu di hari Pantekosta di rumah loteng, itulah tanda pertama ya. Mereka itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa lidah. Alkitab membagi, ada bahasa roh yang merupakan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, atau bahasa malaikat. Itu Rasul Paulus bagikan di dalam 1 Korintus pasal 12 seterusnya itu. Jadi bahasa roh itu ada dua. Satu bahasa roh yang merupakan bahasa dunia yang tadinya saudara tidak bisa berbicara. Sekarang saudara di bawah urapan Roh Kudus, saudara bisa berbicara dengan bahasa bangsa lain. Dan yang kedua, saudara berbicara dengan bahasa-bahasa malaikat. Selanjutnya ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Tetapi roh adalah kehidupan, saudaraku. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah roh. Karena kita manusia bersekutu dengan Allah, bukan bersekutu dengan tubuh dan jiwa. Kita bersekutu dengan roh. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita berkata manusia putus hubungan dengan Allah. Tapi Adam dan Hawa kan tidak mati saat itu. Allah berkata pada waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi kenyataan waktu mereka makan, mereka tidak mati. Tapi sesungguhnya mereka mati. Mereka tidak mati karena tubuh dan jiwanya itu ada. Tapi yang mati adalah roh mereka. Putus hubungan dengan Allah. Karena Allah berhubungan dengan manusia lewat rohnya. Sampai saat ini pun Allah berhubungan dengan kita bukan dengan jiwa kita. Allah berhubungan dengan kita melalui roh kita. Roh Kudus masuk ke dalam roh kita. Sehingga kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus tidak masuk ke dalam jiwa kita, tapi ke dalam roh kita. Itu kita harus mengerti, saudaraku. Jadi yang dimaksudkan Allah pada waktu engkau makan buahnya engkau akan mati, yaitu putus hubungan dengan Allah, berarti saat itu roh Adam dan roh Hawa itu mati. Nah itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk kembali menghidupkan roh itu. Jalan pertama supaya Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan kita, yaitu kita terima pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Itu jalan kepada kita, jalan utama kepada kita supaya Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan kita. Darah Yesus harus menyucikan kita lebih dahulu, baru Roh Kudus masuk. Karena Roh Kudus namanya saja Roh Kudus, Holy Spirit. Roh kekudusan. Dia tidak akan tinggal di dalam tempat yang najis. Dia tidak akan bersemayam di tempat yang kotor. Itu sebabnya seseorang yang sebelum menerima Roh Kudus, dia harus dibasuh dengan darah Yesus. Makanya saudara, firman berkata hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya pekerjaan keselamatan itu lengkap dikerjakan oleh Tritunggal Allah. Bapa bekerja dengan menyatakan kasih dan memberikan anaknya. Anaknya melakukan itu, mengatur itu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Roh Kudus melaksanakan itu dengan membawa orang-orang untuk dibasuh. Supaya orang yang telah disucikan oleh darah Yesus itu bisa menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak memaksa masuk. Roh Kudus lemah lembut. Dia akan masuk jika saudara mengundang dia. Jika saudara merasa membutuhkan Roh Kudus seperti orang membutuhkan air, maka dia akan datang. Saudara berkata, Roh Kudus, penuhilah aku. Aku rindu bersekutu dengan engkau. Aku membutuhkan pertolonganmu, Roh Kudus. Masuklah, aku siap menerima engkau. Kalau saudara tidak merasa kerinduan seperti itu, bagaimana Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan saudara? Sedangkan Roh Kudus itu diperintahkan kepada kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Dan perintah itu bukan sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa dilakukan. Nah, saudara pikirkan hal itu, saudara. Dan saya berdoa supaya mulai malam ini saudara mulai berdoa supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Kemudian ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Saudara perhatikan ini, saya baca ini ulang lagi. Dan jika roh dia, roh siapa? Roh dari Allah.
Tritunggal. Salah satu dari kealahan, yaitu roh. Dan jika roh dia, roh dari Allah, yang telah membangkitkan Yesus. Nah, saudara perhatikan. Yesus bangkit sendiri. Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Ingat, Yesus sebagai manusia. Yesus dikebumikan sebagai manusia. Yesus sudah tidak dikebumikan bagaikan seperti roh. Tapi Yesus dikafani, dibungkus dengan kain. Diangkat, dimasukkan ke dalam gua dari Yusuf orang Arimatea. Berarti Yesus disalib sebagai seorang manusia, mati dan dikuburkan sebagai seorang manusia. Yang membangkitkan Yesus siapa? Roh Kudus yang membangkitkan dia. Roh dari dia yang telah membangkitkan Yesus. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itulah yang diminta memasuki hidup saudara. Saya ulang sekali lagi nih. Yesus tidak bangkit dengan kuasanya sendiri. Karena saat itu dia adalah manusia yang sejati. Yang disalibkan itu bukan Allah. Yang disalibkan itu bukan anak Allah. Yang disalibkan adalah Yesus manusia. Kalau Allah tidak mungkin dapat disalibkan. Itu sebabnya dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena yang disalibkan itu manusia. Dia telah menanggung dosa manusia. Dia telah menanggung dan memikul segala kelemahan manusia di atas kayu salib. Kemudian dia dikuburkan. Dan dia dibangkitkan oleh siapa? Oleh roh. Roh siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Kalau Yesus kebangkitannya dikerjakan oleh Roh Kudus, lalu kita ini kalau tidak menerima Roh Kudus, siapa bangkitkan kita? Saya tanya kepada saudara. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, perhatikan. Maafkan. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu. Nah, apa? Kalau Roh Kudus diam dalam kita, apa yang terjadi? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau semasa kita hidup ini kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, tubuh kita ini memang mati karena dosa. Tapi pada saat bunyi sangkakala Allah, waktu Yesus datang di awan-awan, kedatangannya kedua kali, tahap pertama itu, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan lebih dulu, dan kita yang sedang hidup akan diubah. Kemudian kita dua rombongan itu akan bertemu Tuhan di awan-awan. Nah, kita berkata, siapa yang bangkitkan kita? Bukan Yesus bangkitkan kita. Yesus datang di awan-awan. Karena pekerjaannya telah selesai di atas kayu salib, saudaraku. Dan pada saat ia datang di awan-awan, pekerjaannya di surga juga sudah selesai, yaitu mendoakan saudara dan saya. Yang belum selesai pada waktu Yesus datang di awan-awan, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Karena dia harus membangkitkan orang-orang yang telah menerima dia semasa mereka hidup.
Itu pekerjaan terakhir daripada Roh Kudus, membangkitkan orang percaya. Tetapi syaratnya apa? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Rohnya yang diam dalam kamu. Jadi kalau Roh Kudus tidak diam dalam kita, siapa bangkitkan kita? Siapa bangkitkan kita, saya tanya saudara. Tidak dikatakan Yesus membangkitkan kita, tidak. Sebab saya katakan tadi kan, Yesus menunggu kita di awan-awan. Karena kedatangan kedua kali itu terbagi dua bagian. Pertama sampai di awan, ya baru yang kedua injak kaki di bumi. Itu ada berbeda waktu selang 7 tahun. Karena yang pertama dia memanggil orang-orang percaya yang mati dihidupkan oleh Roh Kudus, yang sedang hidup diubah juga oleh Roh Kudus, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kemudian terjadilah beberapa peristiwa di awan-awan. Kita akan bicarakan satu hari. Sesudah 7 tahun akan turun kembali. Yesus bersama pasukan malaikat dan orang-orang yang sudah dibangkitkan akan turun kembali. Dan saat itulah kakinya menginjak bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah menjadi 2. Nah, pertanyaannya siapa yang membangkitkan? Ya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa membangkitkan saya dan saudara kalau kita tidak menerima Dia sekarang ini? Pikirkan itu saudaraku. Jangan saudara beribadah sia-sia. Jangan saudara membuang waktu sia-sia di gereja. Jangan saudara dininabobokan dengan firman-firman yang manis-manis kepada saudara. Jangan saudara dininabobokan dengan blessing, berkat dan berkat dan berkat. Saudara harus ketahui bahwa waktu kedatangan Tuhan, rapture itu sudah sangat dekat, saya katakan. Waktu di dalam doa, Roh Kudus berbisik dalam hati saya. Bersiaplah engkau. Nyatakan kebenaran firman-Mu. Bukankah aku telah berkata kepadamu waktu aku memulihkan engkau, engkau harus memberitakan kebenaran ini. Sekarang saatnya aku membuka mulutku oleh Roh untuk menyampaikan ini, karena masa sudah sangat dekat, sudah sangat singkat, saudaraku. Kita tidak main-main lagi, saudaraku. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah. Tidak ada waktu kita bermain, saudara. Waktu sekarang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terima Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Maka pada waktu saudara mati sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, saudara akan dibangkitkan oleh Roh yang ada di dalam hidup saudara. Ayat 12. Dari saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi dengan apa kita bisa mematikan perbuatan daging, membawa kita pada dosa? Dengan apa kita bisa mematikan perbuatan daging yang tidak membawa kita kepada surga? Dengan apa kita bisa mematikan perbuatan daging yang membuat kita tidak bisa menyongsong Tuhan di awan-awan? Dan dengan Roh. Sebab itu dalam Efesus tadi berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur. Itu berbicara tentang hal-hal duniawi. Tentang pengetahuan duniawi. Jangan kita dininabobokan dengan pengetahuan duniawi. Jangan kita dininabobokan dengan penafsiran manusiawi tentang Roh Kudus. Yang kita beritakan adalah Injil.
Injil kebenaran ini kita buka, saudaraku. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tubuh memang ini mati karena memang tubuh ini sudah dicemari oleh dosa Adam dan Hawa. Tetapi roh kita akan dihidupkan. Kita dapat mengalahkan perbuatan daging, bukan tidak, saudaraku. Saya pernah jatuh dalam dosa. Saya pernah berbuat kesalahan besar. Tapi saya tidak tergeletak, saudaraku. Sebab saya tahu roh Allah ada dalam hidup saya. Sekarang saya bangkit kembali dengan kekuatan dan kuasa daripada roh Allah. Dan saya percaya masa hari depan ini Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada saudara dan kepada saya. Ada banyak mujizat yang akan terjadi lewat kehidupan saya, saudara. Bukan saya menyombongkan diri. Saya meminta ampun dari Tuhan. Tapi itulah janji Tuhan kepada saya. Nah, sebab saya pegang janji Tuhan itu. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Saya yakinkan diri saya bahwa saya telah dipilih, dipanggil, dan dipisahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kapanpun, apapun tidak bisa menghalangi saya. Sekali Tuhan mengurapi saya, tetap urapan itu ada. Dosa tidak bisa menghalangi urapan itu. Perjanjian-perjanjian Allah kepada orang yang telah dipilih tidak akan dicabut karena dosa. Abraham bersalah, Daud bersalah, Ishak bersalah, Yakub bersalah. Tapi perjanjian Allah kepada mereka tidak pernah dibatalkan. Saudara-saudaraku yang jatuh dalam dosa, saudara bangkit sekarang. Karena saudara telah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Terima Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan menjadi manusia yang baru, yang kuat, yang dapat menghadapi tantangan, yang bisa mengalahkan hawa nafsu daging. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ayat 14. Tetapi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Apa yang dikatakan di sini? Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Allah kecuali kita menerima Dia di dalam kehidupan kita? Ayat yang terakhir. Pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-17. Pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam... Saya ulangi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia atau Allah di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian daripada rohnya. Jadi roh itu yang menentukan bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sebab kalau kamu di luar aku, kamu tidak akan berbuah, tidak menghasilkan. Roh itu yang menyebabkan kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan Allah di dalam kita, kita dalam Allah, Allah dalam kita. Oleh rohnya. Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus, berarti saudara menerima Tritunggal lengkap dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tinggal dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Karena kita adalah bait Allah. Penuhlah dengan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus. Rindulah Dia memasuki kehidupan saudara. Karena hanya oleh Dia kita dimeteraikan menjadi milik Allah.
Hanya oleh Roh Kudus kita dapat dibangkitkan dari antara orang mati. Berbahagialah saudara yang mendengar dan menerima dan merenungkan firman Tuhan ini. Dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, aku telah selesai. Biar Engkau sendiri yang membuka hati mereka semua untuk menerimanya. Dan malam ini Bapa, sertai mereka dalam ketiduran, tetapi pikiran mereka tetap kepada pemberitaan firman malam ini. Terpuji namamu. Amin.